Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayanti Tanjung, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Problematika PAI di Sekolah, yang disusun oleh Hikmah Inayah Switri, Ilham Fadil Al-Jawawi, Irmayanti Tanjung, Farida Haryani, Harnita, dengan dosen pengampu Ibu Yasrida Yanti Sihombing, MA. A. Problematika pendidikan agama di sekolah. Yang pertama, problem anak didik, yaitu problem kemampuan ekonomi keluarga. B. Problem inteligensia. C. Problem bakat dan minat. D. Problem perkembangan dan pertumbuhan. E. Problem kepribadian. F. Problem sikap. G. Problem sifat. H. Problem kerajinan dan ketekunan. I. Problem pergaulan. J. Problem kesehatan. 2. Problem pendidik. Keterbatasan kemampuan menguasai materi yang diajarkan, dan jika muncul isu-isu yang dipertentangkan nilai-nilai dasar agama dengan penemuan-penemuan baru dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru-guru tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai. Sebagian guru agama nampaknya tidak cukup mempunyai pengetahuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga, problem kurikulum. A. Kurikulum pendidikan Islam lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata-mata. B. Kurikulum pendidikan Islam kurang konsen terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik lewat berbagai cara dan media. C. Kurikulum pendidikan agama Islam lebih menitik beratkan pada aspek korespondensi tekstual, yang lebih menitik beratkan pada hafalan teks keagamaan yang sudah ada. D. Sistem evaluasi. Bentuk-bentuk soal ujian agama Islam menunjukkan prioritas utama pada aspek kognitif, dan jarang pertanyaan tersebut mempunyai bobot muatan nilai dan makna spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari. 4. Problem evaluasi. Kebanyakan evaluasi yang dilakukan selama ini hanyalah mengukur kognitif siswa saja, sedang afektif dan psikomotoriknya terabaikan. Hasil evaluasi kognitif tersebut dimasukkan ke dalam rapot siswa, maka kemungkinan akan terjadi penilaian yang kurang objektif. Ada kalanya siswa yang rajin beribadah lebih rendah nilainya daripada siswa yang malas beribadah. 5. Problem manajemen. Dalam manajemen pendidikan di Indonesia, pendidikan Islam belum mengalami transformasi posisi yang berarti dan diberlakukan secara sejajar oleh pemerintah dengan pendidikan umum di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia, posisi pendidikan Islam masih dalam posisi marginal. 6. Problem sarana dan prasarana. Sarana pendidikan agama Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan Islam. Dengan demikian, apabila pendidikan Islam memanfaatkan dan menggunakan sarana pendidikan, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang diperoleh, dan juga diharapkan akan memiliki moral yang baik. 7. Problem lingkungan. A. Suasana keluarga yang tidak harmonis akan mengakibatkan pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan peserta didik. B. Lingkungan masyarakat yang tidak atau kurang agamis akan mengganggu perjalanan proses belajar mengajar di sekolah. C. Kurangnya pemahaman orang tua akan nilai-nilai agama Islam akan mempengaruhi terhadap pendidikan anak. B. Upaya mengatasi problematika pendidikan agama di sekolah. 1. Upaya mengatasi problematika peserta didik dalam pendidikan agama Islam. Solusi terhadap problem yang terdapat pada peserta didik sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar, baik siap dalam kondisi fisik atau psikis individu yang kemungkinan dapat melakukan belajar. Adanya motivasi terhadap peserta didik, baik motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari peserta didik, atau motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar diri peserta didik. Mengingat adanya hambatan terhadap peserta didik tersebut, maka sebaiknya pendidik mengadakan tes untuk mengetahui kemampuan peserta didik.
2. Upaya mengatasi problem pendidik dalam pendidikan agama Islam. Penghasilan pendidik dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, karena rendahnya gaji pendidik akan mengakibatkan terhambatnya usaha dalam meningkatkan profesionalitas kualitas pendidik. Seorang pendidik memahami tabiat, kemampuan, dan kesiapan peserta didik. Seorang pendidik harus mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik, sesuai dengan karakter materi pelajaran dan situasi belajar mengajar. 3. Upaya mengatasi problem kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Dalam mengatasi problem kurikulum, maka pembuatan kurikulum haruslah memperhatikan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman pada masa kini, serta masa-masa yang akan datang, sehingga peserta didik memiliki bekal dalam menghadapi kompetisi dalam kehidupan nyata yang cenderung hedonis dan materialis. Pembuatan kurikulum juga harus menyeimbangkan antara teoritis dan praktis dalam keagamaan. Peserta didik harus dilatih bagaimana ia mempraktikkan teori yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik mengerti bagaimana ia nantinya harus mempraktikkannya dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Upaya mengatasi problem evaluasi dalam pendidikan agama Islam. Selain tes tulis, tes lisan, dan praktik yang dilakukan sebagai alat evaluasi, maka skala sikap diperlukan untuk mengevaluasi sikap beragama peserta didik. 5. Upaya mengatasi problem manajemen dalam pendidikan agama Islam. Terjalin hubungan antara sekolah dengan orang tua. Peserta didik dimaksudkan agar orang tua mengetahui berbagai kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan di sekolah untuk kepentingan peserta didik, dan juga orang tua peserta didik mau memberi perhatian yang besar dalam menunjang program-program sekolah. 6. Upaya mengatasi problem sarana dan prasarana dalam pendidikan agama Islam. Gedung sekolah yang memadai sehingga membuat peserta didik senang dan bergairah belajar di dalam sekolah. Sekolah harus memiliki perpustakaan dan dimanfaatkan secara optimal baik oleh pendidik atau peserta didik. Adanya alat-alat peraga yang lengkap akan sangat membantu pencapaian tujuan pendidik. Adanya alat sarana untuk beribadah. Yang ketujuh, upaya mengatasi problem lingkungan dalam pendidikan agama Islam. Suasana keluarga yang aman dan bahagia, lingkungan masyarakat agamis akan dapat menunjang keberhasilan pendidikan, dan sebaliknya, lingkungan yang tidak sehat akan dapat menyebabkan terhambatnya proses belajar mengajar. Orang tua yang belum memahami arti nilai-nilai agama Islam akan mempengaruhi terhadap pendidikan anak. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.